Ngejreng sih. Mitra Zaman Siar balik lagi di Gelaran Mudong Mitra Zaman Siar ya. Langsung dari Jalan Serma Marzuki nomor 30 Bekasi Selatan. Masih sama Ari dan juga ya Pandu Mitra Zaman Siar sampai nanti jam 4 pas Impas Mitra Zaman Siar. Alright, ada yang spesial kali ini. Cik gitu. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih Mitra Zaman Siar sama ada dua orang narasumber kita nih yang bakal kita kulik-kulik abis gitu kulik-kulik ya gak sih? Kita bakalin ngobrolin apa sih Bang Ari gitu kan. Hari ini kita bakalin ngobrolin apa ya kira-kira. Kita bakalin ngomongin tentang bocoran, gitu bocoran. Apa ya, bisa dibilang kisi-kisi. Kisi-kisi. Cara ngedapetin kerja di perusahaan yang millennials abis. Wah temanya aja udah keren banget ya. Di studio kita udah ada dua narasumber nih Mitra Zaman Siar ya. Yang pertama ada Mbak Rini selaku rekrutmen PT Naturalva Herba Indonesia ya. Dan juga ada satu lagi Mbak Nia yaitu sepatu HR PT Naturalva Herba Indonesia. Apa kabar Mbak? Oke, alhamdulillah luar biasa hari ini ya. Terima kasih untuk Sehat-sehat kesempatannya. ya? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan hari ini lancar? Luar biasa. Tadi kita dari Cikarang jam 12 ya sampai sini setengah 2. Oke. Itu lumayan macet sampai kita keluar dari tol jadi lewat Kalimalang. Oke. Hari ini pokoknya vibes sih bahagia lah ya. Iya, luar biasa. Karena Kita udah harus mempersiapkan sangat antusias buat menyambut hari ini dari beberapa hari terakhir. asik. Karena kita bakal didengerin banyak orang. Iya, betul. Sebekasi Raya loh ini kan, Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Doang. Sejabodetabek. Oh, Sejabodetabek ya. Gitu, Bahkan ya tadi di sih? jalan saya latihan, Mas. Oh, ya? Dengerin radio El Gangga Oh ini my dari God. Cikarang sampai Bekasi. Kita bakal ngebahas nih ya, seperti yang tadi saya udah sempat mention di awal gitu ya. Cara ngedapetin kerja di perusahaan yang millennials abis gitu Abis, kan. benar. Gitu kan. Emang millennials itu apa sih ya? Millennials itu kayak kita gitu Iya, kan. Ya, generasi kita. Kita banget. Kadang-kadang walaupun banyak juga sih dari kita yang Gen Z gitu ya. Iya benar. Salah satu teman saya di sini. Oh gitu ya? Beliau Gen Z. Gak usah di-mention namanya. Oh iya. Gak usah di-mention ya. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut tentang itu semua, asik. Tentang lebih deep lagi, boleh dong di-sharing atau diinformasiin mengenai PT Naturalva Herba Indonesia dulu deh. Oke. Buat Mbak Nia mungkin Nia bisa jawab. Oke, terima kasih banyak Mas Ari. Siap. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak buat tim El Gangga yang sudah memberikan kita kesempatan nih buat Yap. ngobrol-ngobrol santai mungkin di 1 jam ke depan ya. Benar. Nah, kami mungkin yang ada di sini perwakilan dari PT Naturalva Herba Indonesia. Sebelumnya saya Nia, saya HR dari PT Naturalva Herba Indonesia dan Right. ada rekan saya Mbak Rini, beliau ini rekruter yang Right. biasa berhubungan dengan kandidat. Nah, mungkin saya boleh cerita sedikit tentang Naturalva ini perusahaan apa sih? Boleh. Bergerak di bidang apa, produknya apa. Nah, jadi bisa dikatakan kita ini adalah startup nutrition Oke. atau perusahaan rintisan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi nutrisi herbal khusus untuk mengatasi masalah lambung. Oke. Jadi mungkin di segmen sebelumnya ya di 2 minggu lalu atau 1 bulan yang lalu kayak pernah Benar. ada teman kita juga ya Benar, saya yang juga udah yang join wawancara ke tuh. sini ya. Jadi kalau bicara soal produknya sebenarnya kita saat ini memang fokus di satu produk yaitu GERD Zero Pro, tapi Oke. melihat potensi market di bidang herbal ini cukup besar ya, bahkan tidak hanya di Indonesia tapi secara global. Jadi kita nextnya di 2023 dan seterusnya kita coba mendevelop berbagai produk lagi. Jadi Oke. kita fokusnya di produk herbal seperti itu. Dengan produknya GERD Zero Pro. GERD Zero Pro. Ini udah ada di Oke. depan Wah, kita. itu dia tuh ya. Apa namanya udah ikonik banget. Iya. Nggak sih? Betul. Tapi bisa diceritain juga nggak sih sejarah awal perusahaan ini berdiri gitu kan? Oke, sejarah perusahaan ya. Bisa dibilang saya juga mengikuti perjalanan dari perusahaan ini. Kebetulan saya bergabung dari 2020, tepatnya di bulan Februari. Dan kalau bicara soal sejarah, sebenarnya dulu owner kami, Mas Amrul Asofa, beliau Oke. tuh sudah memulai bisnisnya. Bisa dibilang online shop ya, jualan online, beriklan di sosial media. Pada waktu itu platformnya masih kita pakai Facebook. Oke. Jadi ngiklan di Facebook itu sudah dimulai dari Desember 2018. Pantesan millennials banget ya. Sosial Benar. media banget soalnya. Iya, sosial media banget. Jadi Ah. backgroundnya memang beliau belajar digital marketing. Jadi cara kita berjualannya itu beriklan di sosial media. Lalu kita coba masuk satu produk pada waktu itu namanya Kaladeva Treatment. Jadi produk Kaladeva Treatment ini diperuntukkan untuk mengatasi masalah lambung juga karena memang beliau
kalau kalau boleh sedikit cerita ya, historinya kenapa beliau ini akhirnya tertarik untuk menggarap market lambung ya. Jadi karena memang based on pengalaman pribadi. Orang tuanya beliau tuh memang pernah kena gangguan asam lambung, sampai yang harus dirawat di rumah sakit dan lain-lain, sehingga beliau merasa ternyata impact dari penyakit lambung itu nggak sederhana gitu, nggak simpel kayak batuk pilek mungkin kita dengan istirahat cukup. Ternyata lambung itu impactnya bisa kemana-mana. Berkepanjangan ya. Betul, berkepanjangan. Dan dari teman-teman kita sendiri yang ada di kantor ternyata banyak yang kena penyakit lambung. Dan dari Mas Amrul sendiri memang concernnya adalah fokus ke gejala lambung. Dan dari awal 2018 itu mulai beriklan, lalu juga kita mulai mendevelop berbagai produk dan masuk ke 2020 Mas. Jadi 2020 itu masa pandemi pertama kita. Jadi di 2020 saya join Februari, di Maret itu pandemi ya. Kita WFH, bisa dibilang 100% WFH kecuali tim packing yang ngirim produk. Nggak mungkin dari rumah dong. Jadi tetap datang ke kantor. Jadi pada waktu itu kita mulai gimana caranya bisa tetap stabil, gimana caranya bisa tetap survive dengan kondisi pandemi. Kita nggak tahu nih sampai kapan. Jadi beliau mencoba mendevelop berbagai produk, tidak hanya satu produk. Akhirnya kita pernah jualan dengan banyak produk, kita coba jual produk kolesterol, asam urat, berbagai macam. Sampai akhirnya di 2021 kita balik lagi, kayaknya jualan banyak produk nggak fokus juga ya. Bener banget sih. Jadi kayak kita nyawanya tuh sebenarnya spesialisnya apa sih gitu kan. Akhirnya coba kita balik lagi ke track awal kita yang bicara soal penyelesaian atau solusi masalah lambung. Lalu kita nemu nih satu produk, karena kalau namanya kita iklan di sosial media pasti kan demand-nya naik turun ya. Dari sisi peminatnya, dari sisi konsumennya lebih banyak condong kemana sih istilahnya yang winningnya mana produknya. Dan akhirnya kita nemu satu produk namanya Gerd Zero ini si kecil mungil nan ajaib. Jadi yang mendorong akhirnya kita bisa fokus yang tadinya UMKM Mas, skalanya kita masih UMKM, online shop. Dan dulu pada saat awal saya bergabung, jumlah karyawan masih 14 orang. Oh ya? Iya. Sekarang 70-an. Oh my God. Sudah sampai 70-an, alhamdulillah. Juga ya. Jadi saya turut mengikuti perjalanan perusahaan ini hingga sampai di 2021 beliau merasa bahwa kayaknya tim kita sudah mulai banyak nih, dan kita pengen nggak cuma jadi UMKM aja skala online shop, tapi kita pengen menjadi perusahaan yang profesional. Kita coba membuat lagi nih sistem manajemen perusahaannya seperti apa, dan akhirnya kita coba bentuk badan usahanya namanya PT Naturalva Herba Indonesia yang resmi di Februari 2021. Seperti itu, dan sampai sekarang. Dan insya Allah terus ke depannya kita coba mendevelop berbagai produk lagi yang memang bisa menjawab permasalahan masyarakat yang memang mungkin kalau mengkonsumsi obat sintesis atau mungkin obat kimia jangka panjang kan pasti mereka khawatir ya. Efek sampingnya mungkin berbahaya, sakitnya mungkin lambung, minum obat kimia, ternyata dia kena ginjal karena terlalu banyak minum obat terlalu sering gitu. Sehingga mungkin herbal ini dari sisi jangka panjang konsumsinya tidak terlalu beresiko untuk efek samping kayak gitu. Bisa dikatakan baru ya kalau misalnya baru banget. PT Naturalva Herba Indonesia ini gitu kan berdirinya. Iya, gitu. berdirinya berarti nanti Februari 2023 berarti sudah mau masuk tahun kedua. Tahun kedua gitu ya. Diinformasiin dong atau mungkin dikasih tahu gitu ya. Visi misi perusahaan atau mungkin serta corporate value dan juga culture-nya dari awal berdirinya gitu. Oke, siap. Nah, kalau bicara soal visi misi, setiap perusahaan pasti punya visi kan kayak goals atau tujuannya mau jadi apa sih gitu kan. Kalau di Naturalva sendiri kita juga punya visi dan misi, dan yang menjadi mungkin apa ya, setiap orang pasti punya motivasi dalam hidup ya. Bahwa bahkan kalau kita tahu sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, salah satu visi atau goalsnya dari Naturalva itu kita ingin memberikan kebermanfaatan nutrisi herbal untuk kemaslahatan masyarakat global. Waduh, penting banget ya. Betul banget tuh. Jadi itu visi yang luar biasa dan sangat mulia, dan itu pun kita coba telurkan sampai ke bawah gitu, sampai teman-teman memahami bahwa keberadaan kita ini memberikan manfaat loh. Dengan orang memberi produk kita, dengan orang mengkonsumsi produk kita, mereka itu mengharapkan menjadi ikhtiar kesembuhan gitu kan. Jadi sehingga dengan membeli produk kita, orang yang mungkin tadinya sakit, nggak bisa bekerja, dengan memberi produk kita, mereka akhirnya bisa merasa lebih baik, bisa memulai aktivitasnya kembali, bahkan mungkin bisa lebih produktif. Gitu. Visinya itu adalah
menebarkan manfaat nutrisi herbal demi kemaslahatan masyarakat global. Itu penting banget Ya, sih. kalau untuk corporate value, kita punya 5 nilai perusahaan atau corporate value-nya. Itu yang pertama ada best service. Best service itu kenapa? Karena kita jualan nutrisi herbal ya, mungkin produk yang memang tidak hanya orang beli lalu selesai. Mungkin kalau Mas Ari keluar beli cemilan, beli abis itu udah selesai karena memang itu mungkin jatuhnya impulsif gitu kan, tidak terencana ya gitu kan. Dan salah satu value kita adalah best service. Kenapa? Karena kita mengharapkan dari setiap orang yang datang, dari setiap customer, mereka datang ke kita itu mengharapkan ada kesembuhan atau menjadi ikhtiar dari kesembuhannya. Lalu kita coba layani dengan sesi konsultasi. Setelah mereka order, mereka akan dihubungi oleh tim customer service kita juga, menanyakan bagaimana sudah ada perbaikan atau belum, sudah merasa lebih enak atau belum, dan lain-lainnya. Yang kedua, integrity. Integrity itu mungkin value yang banyak perusahaan lain miliki ya, terutama mungkin yang kita menjunjung tinggi kejujuran, itu adalah kayak nilai moral kehidupan. Itu harus banget gak sih? Harus banget kan, itu kayak basic moral value yang harus kita miliki, dan itu pun berlaku di Naturalva karena memang kita menyadari kita kerja kan nggak sama teman-teman yang ada di sini aja kan, kita berhubungan dengan banyak pihak, perlu banget namanya ngejaga integritas supaya apa yang kita lakukan selalu dalam ranah yang benar, dan apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Poin ke value ketiganya itu adalah teamwork. Teamwork, kita nyadar juga bahwa kerja zaman sekarang nggak kayak zaman dulu tukang mungkin tempat bagian ngetik doang kan. Pasti sekarang kan ada tim kreatif nih. Gak mungkin tim kreatif bisa syuting kalau nggak ada videografernya. Nggak ada tim konten kreator yang mungkin dia bisa kerja sendiri, nge-shoot, ngedit sampai rilis sendiri videonya kan. Pasti tetap butuh namanya teamwork, kerja bareng sama partnernya. Dan yang keempat, value kita adalah religius. Mungkin ini nggak semua perusahaan punya value kayak gini ya, karena alhamdulillah di kami dari 2020 saya bergabung, kita membudayakan untuk ada tadarusan dulu 15 menit sebelum mulai bekerja. Jadi kita tadarusan dulu bareng-bareng semua satu kantor, dan itu kita lakukan rutin di Senin sampai Sabtu. Nah, yang terakhir itu disiplin. Nah, disiplin juga itu kan nilai atau apa ya, nilai moral yang penting ya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita harus disiplin waktu, apalagi di tempat kerja kita punya SOP, punya standar, punya target dan lain-lain, disiplin untuk melakukan segala hal dalam kehidupan bekerja seperti itu. Dan untuk culture-nya sendiri kita punya culture namanya growing together atau tumbuh bersama. Jadi kita menyadari Naturalva itu dulu kecil, dulu sedikit, dulu masih belum dikenal. Iya, belum dikenal. Sampai akhirnya sekarang dari saya join 2020 itu masih 14 orang, sekarang sudah 70 sekian dan akan terus bertambah. Dan yang jadi yang memberikan kontribusi dalam pencapaian target perusahaan sampai perusahaan bisa sustain sampai sekarang, itu adalah kontribusi dari semua pihak yang ada di dalamnya. Jadi value tumbuh bersama itu maknanya adalah kita memaknai bahwa setiap orang yang ada di dalamnya punya kontribusi, dan kita bisa maju mencapai target perusahaan, mencapai cita-cita yang jadi visi kita, itu adalah atas kontribusi semuanya. Jadi kita punya value tumbuh bersama, ayo tumbuh bareng-bareng menjadi bagian dari Naturalva seperti itu. Siap. Anyway, lokasi kantor saat ini di mana sih, Mbak? Lokasi kantor ya. Kalau kami di Cikarang tuh sebenarnya ada 2 kantor. Yang pertama di head office. Head office itu kantor pusatnya di Jalan Arifin Cenur A5B nomor 50. Itu tepatnya di kawasan Hollywood Boulevard, Jababeka. Saya tahu tuh. Tahu ya, tempat nongkrong anak-anak Cikarang biasanya di situ, foto-foto, nongkrong, banyak kafe di sana. Iya, tahu. Dan untuk bagian produksinya itu ada di Jalan Niaga Industri Selatan A5B nomor 22. Itu dia ada di kawasan industri juga, cuma memang khusus untuk manufaktur. Jadi untuk bagian produksinya itu di kawasan namanya Jababeka Bispark. Di Jalan Niaga Industri Selatan. Siap. Dan kita juga sebenarnya punya tim yang kerja secara remote, ada di Surabaya, ada di Bandung, dan juga ada tim di Nganjuk yang kerjanya secara remote seperti itu. Siap. Nah, produk unggulan yang dihasilin sama PT Naturalva Herbal Indonesia, orang-orang pasti udah tahu lah ya. Iya, GERD Zero Pro tentunya. GERD Zero Pro ya. Nah, program training dan juga development PT Naturalva Indonesia, cuman mungkin bisa dijelasin sama Mbak Rini kali ya. Oke, boleh saya silakan. Terima kasih Mas Ari Siap. untuk pertanyaannya. Jadi boleh. memang kalau coba lebih dideketin lagi nggak apa-apa. Oke, halo.
Oke, jadi di Naturalva sendiri kita ada program training dan juga developmentnya ya, Mas Ari gitu. Yeah. Nah, di mana program training dan development ini akan membantu karyawan untuk bisa upgrade skill mereka ya. Supaya apa? Supaya para karyawan bisa terus meningkatkan skill mereka, terus juga bisa tetap termotivasi gitu ya dalam bekerja gitu. Nah, misalkan nih para pendengar setia El Gangga nanti kedepannya ada yang berkesempatan gitu ya bisa join bareng sama Naturalva gitu ya, jadi karyawan baru nih di kita gitu ya. Nanti di kita biasanya ada proses onboardingnya dulu. Jadi ada onboarding dan juga ada training. Dimana di onboarding dan juga training ini nanti teman-teman karyawan baru itu akan dijelaskan ya mulai dari aturan-aturan gitu ya yang ada di perusahaan, terus juga mulai dari bisnis prosesnya gitu ya, bisnis prosesnya kayak gimana sih, terus juga aplikasi bekerjanya nanti seperti apa. Nah itu akan dijelaskan gitu di proses onboarding dan juga training. Nah nanti kedepannya nih seiring berjalannya waktu gitu ya, ketika memang karyawan ternyata tidak sesuai gitu ya dengan ekspektasi perusahaan gitu kerjanya, misalkan ada gap gitu ya antara ekspektasi perusahaan dengan aktual bekerja gitu ya di lapangan. Nah nanti itu dari tim HR biasanya akan melakukan analisa gitu ya. Kita analisa dulu nih kebutuhan training dari teman-teman karyawan itu seperti apa dan treatmentnya ke depannya itu akan kayak gimana. Apakah nanti akan ada coaching atau mungkin pelatihan gitu, mau itu internal maupun eksternal, kayak gitu sih Mas Ari. Alright. Ini ada pertanyaan juga nih yang udah masuk nih dari WhatsApp di 0811186003 nih. Terserah nih mau yang jawab mau Mbak Rini atau Mbak Nia, bebas ya. Oke, boleh ada silakan. Dwi yang ada di Cikarang nih mau nanya, hai Kak Ari, ada berapa divisi nih di Naturalva? Berminat banget nih buat gabung di sana. Anyway katanya gitu sih. Siapa? Silakan mau nanya. Mau nanya, jawab silakan bebas. Oke, terima kasih untuk Mbak Dwi yang ada di Cikarang tadi ya. Oke, terima kasih Mbak Dwi atas pertanyaannya. Nah, kalau untuk di Naturalva sendiri kita punya 5 tim. Jadi kalau kita bilang divisi sih ya. Jadi yang pertama saya di sini di divisi Human Capital, lalu ada divisi Finance, lalu ada divisi Sales and Distribution, lalu ada divisi Marketing, dan yang terakhir operasional. Jadi operasional itu meliputi produksi dan pengiriman. Gitu. Jadi kalau untuk yang memang saat ini kita buka peluang banyak posisi itu adalah di divisi Sales and Distribution ya. Jadi buat teman-teman pendengar setia El Gangga atau apa nih panggilan sayangnya? Mitra El Gangga. Oh ya, Mitra El Gangga misalnya yang denger ini ada bapaknya, ibunya atau mungkin kalian sendiri sebagai job seeker, kalian berminat bergabung di Naturalva. Saat ini kita membuka peluang untuk berbagai posisi. Namun yang paling banyak peluangnya itu adalah di Departemen Sales and Distribution sebagai area promotion eksekutif. Jadi kalau kalian punya jiwa sales yang tinggi, senang dengan tantangan, senang ketemu banyak orang dan terbiasa dengan kerja dengan target ya, senang di challenge, cocok banget buat bergabung sebagai area promotion eksekutif itu. Wah, penting tuh yang lagi nyari-nyari kerja tuh ya. Buat orang mitra zaman di luar sana tuh ya. Penting banget tuh informasinya dari Mbak Nia tuh ya. Iya, dan masih ada beberapa posisi lainnya. Mungkin nanti di akhir kita kasih spill-nya nih. Apa posisi yang lagi kita buka. Harus di-spill. Masih dari Jalan Serma Marzuki nomor 30 Bekasi Selatan, El Gangga 100.3 FM, Mitra Jemaah Siar. Balik lagi barengan sama Ari dan juga Jerry di Gelaran Mudong sampai nanti jam 4 pas Mitra Jemaah Siar. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Rini dan juga Mbak Nia ya, selaku dari PT Naturalva Herba Indonesia, Mitra Jemaah Siar. Alright. Saya mau nanya-nanya sama siapa lagi kali ini ya, sama Mbak Rini kali ya. Ini kita lebih deep lagi nih pertanyaannya. Soal lebih ke tema kita hari ini sih lebih tepatnya ya. Untuk apa sih ya, ngebahas tips bisa berhasil mencari kerja gitu lebih tepatnya sih ya. Buat Mbak Rini mungkin bisa dijawab gimana sih, bisa dikasih tahu nggak sih basic knowledge kalau misalnya ingin memasuki dunia kerja di era milenial kayak sekarang, era digital kayak sekarang itu harus kayak gimana sih? Terima kasih Mas Ari. Nah, jadi teman-teman pendengar setia El Gangga gitu ya. Jadi perlu diketahui gitu ya, kalau ketika teman-teman memasuki dunia kerja, nah itu mungkin akan sangat beda banget ketika teman-teman di dunia sekolah maupun di kuliah ya. Kalau misalkan di sekolah atau di kuliah kan kalau segala informasi itu teman-teman kalau nggak tahu gitu ya bisa nanya kan ya sama dosen, sama guru gitu. Tapi kalau di dunia kerja, teman-teman selalu dituntut untuk bisa mencari sendiri informasi, cari tahu juga ya tentang pekerjaan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada bingung atau segala macam, itu teman-teman dituntut emang untuk bisa cari tahu sendiri gitu ya tentang pekerjaan teman-teman. Nah, kalau di dunia sekolah juga nih, misalkan teman-teman
cukup dengan ngerjain tugas, mata Ya. kuliah selesai misalkan, itu kan ya udah gitu ya, jaminannya ya udah lulus gitu kan. Ya udah lah Tapi ya. kalau di dunia kerja tuh nggak sesempit itu gitu. Nah, Kalau di dunia kerja tuh lebih luas lagi. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa gitu ya nge-branding diri, nggak bisa memasarkan diri teman-teman gitu ya, terus juga mungkin nggak asik untuk bisa diajak bertukar pikiran gitu ya sebagai Iya. rekan kerja. Nah itu Nggak kooperatif. betul Mas, itu akan sulit gitu ya bertahan di dunia kerja Iya lagi. gitu. Betul. Betul kan. Terus juga selain itu mungkin bisa dipersiapkan juga ya attitude gitu. Nah, sebelum penting. memasuki dunia kerja, pastikan gitu ya teman-teman punya kebiasaan attitude yang memang positif gitu ya. Mulai dari hal-hal basic ya, kedisiplinan dalam hal waktu. Ya. Nah, ini sangat penting banget. Jadi nanti ketika teman-teman misalkan sudah terbiasa gitu ya disiplin dalam hal waktu, ketika memasuki dunia kerja itu akan terbiasa untuk nggak telat gitu ya. Jadi enak gitu ya disiplin dalam hal waktu. Terus juga ketika memasuki dunia kerja juga ya, misalkan karyawan baru kan kalau awal-awal itu pasti banyak banget ya melakukan kesalahan-kesalahan gitu ya terhadap pekerjaan. Nah, teman-teman harus bisa yang menerima kritik dan juga saran dari mungkin senior gitu ya yang udah lama kerja di sana gitu. Terus juga komit terhadap pekerjaan itu juga menjadi penting. Nah, terus apalagi sih Mbak yang bisa dipersiapkan gitu ya untuk bisa masuk dunia kerja? Tentunya adalah skill teman-teman nanti untuk persiapan masuk dunia kerja gitu. Skill-skill apa yang bisa mendukung teman-teman untuk bisa sesuai dengan passion karir teman-teman. Misalkan nih teman-teman pengen jadi admin aja lah gitu ya. Nah, skill apa sih kira-kira yang paling penting gitu ya untuk jadi seorang admin? Misalkan harus bisa Microsoft Office gitu ya, Word, Excel. Nah, kan banyak banget ya pelatihan-pelatihannya sekarang. Nah, itu bisa banget teman-teman ikuti gitu. Nah, jurus jitu nih, gitu jurus jitu. Biar CV menarik gitu ya, biar apa namanya, tim HR itu, wah kayak gue suka nih sama calon kandidat yang satu ini tuh harus kayak gimana sih Mbak? Kalau misalnya pengen bikin CV kita atau para job seeker di luar sana terlihat menarik gitu, gimana sih tipsnya? Oke, kalau untuk CV ya, ini CV jadi yang penting juga ya ketika teman-teman mau melamar kerja, karena CV ini jadi gerbang utama, gerbang awal teman-teman bisa kepanggil atau ternotis gitu sama tim HR. CV yang baik tuh yang kayak gimana sih Mbak Rini gitu ya? CV yang baik tuh CV yang memang memuat semua informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Misalkan nih teman-teman ya di CV-nya pastinya ada biodata diri ya, mulai dari nama lengkap teman-teman, misalkan panggilan teman-teman apa sih gitu ya, terus tempat tanggal lahirnya, kelahiran tahun berapa, umur berapa gitu ya sekarang, domisilinya di mana gitu kan, biar kita juga tahu gitu ya teman-teman tinggalnya di mana sih gitu. Terus skill dan keahlian itu juga jadi penting banget gitu ya, skill dan keahlian teman-teman itu bisa dicantumkan juga di CV. Jangan sampai CV teman-teman benar-benar kosong dan kita juga gak ada apa istimewanya CV ini gitu ya kalau benar-benar kosong gitu. Jadi CV ini harus memuat keahlian-keahlian yang memang teman-teman miliki, tapi perlu diingat juga ya. Jadi keahlian-keahlian atau skill yang teman-teman masukkan gitu ya di dalam CV itu wajib bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena jangan sampai masukin skill-skill yang memang sebenarnya teman-teman nggak bisa, cuman ya udahlah masukin aja biar kepanggil sama tim HR gitu. Karena itu nanti akan ternotis ketika sesi interview. Karena kan nanti sesi interview itu nanti teman-teman akan di make sure juga ya apa aja keahlian-keahlian teman-teman yang tercantum di CV gitu sih. Terus juga jangan lupa nomor kontak dan juga alamat email ya, itu jangan sampai salah atau typo gitu. Jadi pastiin nomor teleponnya udah benar. Jadi nanti tim HR kalau menghubungi kan bisa via email, WhatsApp atau telepon ya. Nah itu pastikan nggak ada typo-typo dan semuanya benar gitu sih Mas Ari. Yang penting simple ya, nggak ribet-ribet gitu. Betul. Data lengkap cuman simpel enggak ya. Karena banyak tuh yang orang bikin CV tuh yang aneh-aneh, yang terlalu gimana ya, rumit gitu. Iya, kayak warna-warnanya juga ya, kadang font-fontnya tuh kadang nggak gitu. kebaca, betul Mas. Jadi kita mau baca juga kayak bingung ya, ini tulisannya apa gitu. Jadi yang simple-simple aja, yang penting kebaca dan informasinya jelas gitu sih. Oke, mungkin kalau aku boleh menambahi ya. Boleh. Jadi yang biasanya kita sering screening, jadi kalau di HR itu kan pada saat ada lowongan kita buka, mereka akan submit lewat Jobstreet atau mungkin lewat email. Nah, ketika lewat email itu mereka tuh wajib
mengirimkan informasi bahwa mereka melamar di posisi apa gitu. Jadi dari sisi informasinya pun jelas. Karena dalam satu waktu bisa jadi dalam sebuah perusahaan bisa apply bisa membuka berbagai lowongan kan. Bisa jadi dia apply untuk posisi sales, tapi dia nggak mencantumkan apapun. Ternyata kita ada posisi content creator gitu kan, itu nggak nyambung gitu. Jadi wajib mencantumkan informasi mereka tuh apply untuk posisi apa yang gitu. Dituju gitu. Dan betul yang tadi Mbak Rini sudah sampaikan juga, jangan kalian istilahnya nyantumin asal-asalan skillnya. Pasti dalam sebuah perusahaan untuk posisi-posisi tertentu kita pasti ada skill test. Jadi contoh misalnya dia punya keahlian Photoshop. Nah biasanya kan anak-anak main cantumin aja gitu kan, bisa Photoshop. Ternyata pas di skill test nggak bisa gitu kan. Itu kan akhirnya jadi poin minus. Niatnya dia mau jadi poin plus, punya skill Photoshop, ternyata aktualnya dia nggak punya, itu malah jadi poin penilaian kita gitu. Jadi pagar makan tanaman ya. Betul. Nah, tips lolos seleksi rekrutmen di sebuah perusahaan itu kayak gimana sih? Mungkin Mbak Rini kali bisa jawab. Oke, kalau tips untuk bisa lolos proses rekrutmen ya, kalau dari awal nih teman-teman, misalkan dapat info loker ya dari Instagram mungkin atau dari LinkedIn gitu ya, yang memang situs untuk cari kerja gitu ya. Nah, nanti kan teman-teman apply biasanya via email ya. Nah, kan tentunya untuk bisa apply via email, teman-teman balik lagi pasti kan mempersiapkan CV-nya dulu gitu ya. Nah, CV-nya itu wajib yang memang tadi ya sudah dijelaskan, CV-nya jelas, simple dan juga memuat semua informasi keahlian teman-teman. Nah, nanti setelah apply nih di email gitu ya. Nah, emailnya juga harus jelas. Maksud tujuan teman-teman mengirim email itu untuk apa? Untuk melamar posisi apa gitu. Terus juga subjek emailnya itu kan biasanya kalau di lowongan kerja itu ada kayak subjeknya kayak nama, terus posisi, terus domisilinya di mana gitu. Nah, kenapa sih ada subjek kayak gitu? Nah, itu sebenarnya untuk memudahkan tim HR juga ya untuk memfilter misalkan nih kita kan pelamar itu banyak ya Mas ya, bisa sampai ribuan gitu. Kalau kita lihat satu-satu kan rada PR juga gitu. Bener kan sih. Jadi kita misalkan lagi cari posisi admin gitu. Nah, di filter tuh di email kita biasanya cari gitu admin. Jadi teman-teman yang memang melamar di subjeknya itu ditulis admin, itu nanti akan muncul gitu. Betul. Jadi gitu sih. Jadi terfilter dengan sendirinya. Betul, akan terfilter dengan sendirinya. Nanti kalau misalkan sudah kirim email nih, ternyata wah oke gitu ya, ini CV-nya menarik nih kayaknya untuk dipanggil. Nah, tim HR kan akan menghubungi ya via WhatsApp, via email atau via telepon gitu. Nah, nanti di sana teman-teman akan diminta untuk mengirimkan dokumen-dokumen biasanya. Mulai dari ngisi form biodata, terus juga ada mungkin melampirkan kayak ijazah gitu ya, ijazah, transkrip nilai. Terus juga ada paklaring kalau misalkan teman-teman memang sebelumnya pernah punya pengalaman ya. Terus juga sama sertifikat pendukung. Kayak misalkan teman-teman pernah ikut training apa gitu ya, itu bisa dilampirkan juga. Nah, nanti setelah memang sudah mengirimkan dokumen-dokumen, itu nanti kan akan langsung masuk ke sesi interview maupun psikotes ya. Nah, mungkin ini perlu dipersiapkan juga kalau untuk interview ya. Jadi pastiin kalau misalnya teman-teman mungkin dari segi komunikasinya kurang gitu ya, kurang memiliki public speaking yang bagus gitu ya. Nah, itu bisa latihan tuh, bisa buka-buka YouTube misalkan ya, gimana sih cara ngomong biar relax gitu ya. Terus sekarang juga, semudah itu nyari tutorial ya. Betul banget Mas, gampang banget ya nyari di mana-mana, di Google juga banyak gitu tutorial kan. Apapun ada tuh. betul. Terus juga nanti setelah teman-teman latihan gitu ya, bisa juga sambil ngaca gitu ya, terus ngobrol sama diri sendiri gitu ya, latihan interview. Setelah itu teman-teman juga wajib banget cari tahu tentang background perusahaan yang teman-teman lamar. Karena nanti biasanya tim HR akan nanyain, tahu apa sih tentang perusahaan yang dilamar gitu ya. Misalkan nih teman-teman melamar di Naturalva gitu ya. Nanti biasanya tim HR akan nanya, teman-teman kira-kira tahu nggak PT Naturalva itu perusahaan apa sih? Produknya apa sih gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman udah cari tahu, masuk ke sesi interview gitu ya, interview HR. Kan interview tuh sekarang lagi musim banget interview online ya, Mas Ari gitu. Ada interview online, ada interview offline. Kalau interview online mungkin persiapannya teman-teman pastiin dari segi jaringannya gitu ya stabil, terus juga situasi ruangannya kondusif untuk dilakukan interview, jadi nggak berisik karena kan rada kagok ya kalau misalkan kita ngobrol terus berisik gitu kan. Terus juga mungkin sama aja kalau interview online, pastiin dari segi penampilan juga memungkinkan ya untuk dilakukan interview, jangan sampai mungkin terlalu santai sampai akhirnya malah terkesan kayak gimana gitu kan. Terus kalau interview
berlangsung gitu ya, pastiin juga teman-teman selalu menjaga sopan santun selama proses interview berlangsung. Bisa dilihat dari mana sih cara teman-teman berkomunikasi, terus juga gestur tubuh, kan biasanya ada juga ya yang misalkan interview tapi kayak petenteng gitu kan ya. Nah itu kan kurang gimana gitu kesannya kan. Jadi itu sih menjaga sopan santun, terus juga nggak gugup berlebihan. Jadi mungkin untuk meminimalisir rasa gugup ya tadi ya balik lagi sering latihan gitu, karena memang latihan ini kalau misalnya teman-teman sering latihan itu akan meminimalisir rasa nervous atau gugup ketika nanti berlangsung interviewnya. Terus selain itu juga mungkin menjawab pertanyaan dengan jujur ya, jadi seada-adanya teman-teman, nggak perlu diada-adain yang nggak ada gitu kan. Terus juga selain itu mungkin lebih komunikatif dan antusias, karena kalau misalkan teman-teman kurang komunikatif gitu ya dalam menyampaikan apa yang menjadi keahlian teman-teman, kan tim HR juga akan kesulitan ya untuk tahu ini kira-kira teman-teman bisa nggak ya untuk mengisi posisi ini gitu. Karena skill komunikasi ini jadi penting juga sih gitu sih Mas Ari. Siap. Dari tahun ke tahun kan fresh graduate itu banyak terus tuh, ada lagi gitu kan ya. Nah, dikasih tips tuh cara ngelamar kerja buat para fresh graduate di luar sana. Oke, untuk para fresh graduate ya, tiap tahun pasti banyak banget bejibun gitu ya para fresh graduate yang masih cari kerja gitu sampai sekarang ya. Nah, kalau untuk fresh graduate mungkin yang paling penting gitu ya, yang paling utama, biasanya fresh graduate itu kalau baru lulus itu tuh bingung gitu Mas, kayak passion karirnya kemana sih gitu. Iya sih. Kira-kira mau kemana gitu ya, arah karirnya gitu kan. Nah, mungkin untuk awal-awal kalau teman-teman fresh graduate mulai fokusin dulu sih, kayak arah karirnya mau kemana gitu. Nanti setelah itu teman-teman bisa mulai upgrade diri, misalkan di teman-teman dari jurusan manajemen. Manajemen kan adalah jurusan yang luas ya, ada manajemen pemasaran, manajemen akuntansi gitu ya, atau manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia gitu kan. Nah, teman-teman walaupun teman-teman fresh graduate itu bisa banget untuk ikut training-training yang memang berkaitan dengan passion karir teman-teman. Misalnya teman-teman tertariknya dengan manajemen pemasaran gitu ya. Nah, teman-teman bisa upgrade diri teman-teman dengan ikut pelatihan-pelatihan mungkin terkait dengan marketing, dunia digital marketing itu kan luas ya. Jadi tuh teman-teman ketika melamar kerja tuh nggak yang bener-bener kosongan, nggak ngerti apa-apa gitu. Teman-teman tahu gitu arah karirnya mau kemana. Nah, kalau udah gitu, misalkan udah oke gitu ya dari segi skill teman-teman sudah oke, lebih ke ini sih, perluas jaringan atau relasi gitu. Karena kalau kita diem mulu gitu ya, cuma nunggu dipanggil tapi kita nggak ada relasi sama orang lain kan itu susah juga ya. Ngarepin mukjizat ya. Betul, jadi harus ada ikhtiarnya juga, harus ada usahanya gitu. Tadi kan kita udah sempat mention fresh graduate. Skill penting yang perlu dimiliki sama job seeker di luar sana. Oke, kalau skill penting kalau untuk job seeker ya, para pencari kerja, mungkin yang paling utama tadi sih yang udah ternotis communication skill ya, itu jadi penting banget karena balik lagi kalau misalkan teman-teman nggak bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi keahlian teman-teman itu akan sulit juga ya. Terus juga komunikasi ini juga kan jadi penting juga karena nanti ketika di dunia kerja kan teman-teman akan banyak berkoordinasi, akan banyak berkomunikasi, akan banyak kerjasama sama orang lain ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya skill komunikasi yang oke, kan akan sulit juga gitu untuk bisa kerjasama sama orang lain. Terus juga selanjutnya adalah kemampuan bekerja secara independen atau mandiri gitu. Nah, nggak semua perusahaan kan nanti ketika kita kerja itu ada rekan kerjanya ya. Misalkan nih di tim finance gitu. Kalau untuk perusahaan-perusahaan baru misalkan di tim finance cuman ada satu orang gitu, nggak ada temennya nih 2 orang. Artinya kan teman-teman dituntut untuk bisa kerja secara mandiri ya, kerja sendiri gitu. Jadi itu sih kemampuan bekerja secara independen itu menjadi penting, dan juga gimana teman-teman beradaptasi dengan lingkungan baru juga itu penting juga. Jadi harus bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Mungkin itu sih 3 skill penting ya yang perlu dimiliki oleh seorang job seeker. Nah, seberapa penting sih kesesuaian pendidikan ya dengan posisi yang dilamar nih kalau kita mau nyari-nyari kerja gitu? Oke, kalau kesesuaian pendidikan mungkin ini lebih tergantung dari perusahaan ya. Jadi kan setiap perusahaan kan pasti punya kualifikasi untuk menduduki jabatan tertentu gitu. Misalkan nih kalau untuk posisi-posisi yang memang wajib banget pendidikannya dari suatu pendidikan tertentu, misalkan di posisi IT atau full stack developer atau programmer. Nah, itu kan posisi yang memang nggak semua orang umum bisa ya Mas. Jadi itu posisinya enggaknya harus ada basic
knowledge-nya gitu ya untuk di bidang itu gitu. Jadi biasanya untuk posisi itu tuh ditempatin sama orang-orang yang memang background pendidikannya mau itu teknik informatika mungkin atau teknik komputer jaringan, terus juga atau sistem informasi. Nah, itu kan bisa ya ke arah programmer atau full stack developer gitu. Tapi kalau untuk posisi-posisi yang umum kayak misalkan admin gitu ya, kan kalau admin tuh nggak semua jurusan tuh bisa gitu ya untuk jadi admin. Yang penting teman-teman mungkin punya skill Microsoft Office-nya oke gitu, itu kan bisa jadi admin. Atau juga tim sales gitu. Selama teman-teman punya public speaking yang oke, communication skill-nya oke, nah itu kan bisa juga untuk menjadi tim sales. Jadi balik lagi sih tergantung dari apa yang jadi kebutuhan perusahaan. Siap. Nah, diinformasiin dong nih Mbak Rini atau Mbak Nia mungkin ya. Peluang karir di PT Naturalva Herba Indonesia. Mungkin orang-orang di luar sana kayak gue udah mulai tertarik nih pengen ngelamar gitu kan. Oke. Untuk peluang karir kita di Naturalva itu saat ini sangat membuka peluang untuk talenta-talenta terbaik di Indonesia untuk bisa bergabung jadi bagian dari Naturalva. Informasi yang kalian bisa akses itu lewat sosial media, karena kan kita mayoritas karyawan kita ini bisa dikatakan usianya ya 20 sampai 28, paling tua kayaknya saya mungkin Gen Z nggak sih? Iya, Gen Z ini. Jadi kalau dari sisi informasi, kalian bisa mengakses itu di sosial media. Kita punya akun official untuk nge-share informasi loker itu di akun Instagram live@naturalva. Oke. Ya, jadi bisa diakses di situ. Selain itu pasti kan para job seeker atau mahasiswa baru lulus fresh graduate pasti main LinkedIn dong. Jadi kalian juga bisa cari di LinkedIn informasi lowongan kerja kita. Kita biasanya share juga di LinkedIn di PT Naturalva Herba Indonesia. Jadi informasi-informasi tersebut kalian bisa dapatkan melalui sosial media, LinkedIn, dan apabila nanti kalian mau apply, itu kalian bisa lewat Jobstreet dan juga lewat email. Gitu. Jadi kalau kalian mungkin nanti, oh ya saya setelah ini kita ngelihat bahwa kayaknya cocok nih, gue milenial banget nih, kayaknya perusahaannya isinya anak-anak muda, kayaknya cocok nih. Dan untuk akun-akun informasi seputar produk, seputar company itu juga bisa diakses di Instagram untuk produknya @gert0pro. Sekali lagi dong. Oke, @gert0pro. Oke. Ya, kalau untuk akun Instagram official dari perusahaan itu ada di naturalvaherba.id. Jadi di sana informasinya seputar company, lalu juga mungkin ketika kita ada event internal, bisa kita akan share info-info tersebut di sosial media kita. Baik, pokoknya informasi segala macam informasi ada di situ. Iya, bahkan TikTok juga sering lupa Adi. Kita juga punya akun TikTok di TikTok sekarang lagi hype banget soalnya. Banget, dan Gert0pro ini tumbuh di TikTok loh, Mas. Oh ya? Iya, Mas Ari kalau mungkin punya TikTok bisa follow juga nih. Boleh. @Gert0pro di sana. Hampir 800.000 kayaknya. Oh my God. Dan untuk viewersnya kita juga sering buat FYP ya. Jadi konten-konten kita tuh luar biasa saat ini. Mungkin kalau dulu kita benar-benar start dari organik, konten kreator kita tuh dulu cuma 1. Akhirnya sekarang bertambah, ada 3, ada videographer, ada juga tim directornya dan lain-lain. Sehingga konten-konten yang kita hasilkan tuh udah luar biasa. Udah sangat relate lah dengan tren-tren saat ini gitu. Jadi mungkin buat teman-teman mitra El Gangga juga yang saat ini sedang mendengarkan, bisa kalian cek-cek akun Instagram kita, akun TikTok kita ya di @gert0pro. Mbak Nia sama Mbak Rini nggak tahu kan kalau saya udah follow juga. Oh, udah follow ya, luar biasa nih. Mungkin nanti dapat voucher ya, voucher belanja buat beli Gert0pro. Anyway, ada pertanyaan nih. Tadi kan kita sempat udah buka juga di line WhatsApp ya di 0811186003. Ada Anes di Galaxy. Mau nanya dong katanya, saya suka banget lihat TikToknya Gert0pro. Pas banget tadi kita ngomongin TikTok ya. Nah, ini PT Naturalva-nya ya katanya. Iya. Terus apa ini katanya punya potensi terbesar tidak untuk saat ini yang dimiliki. Apa tuh maksud itu? Potensi terbesar. Oke, mungkin bisa saya jawab ya setangkapnya saya. Mungkin beliau mempertanyakan perihal potensi yang ada di Naturalva ini apa sih yang mungkin nextnya akan kita kembangkan atau kita develop untuk tahun-tahun selanjutnya. Pertama, Naturalva ini produknya saat ini kita fokuskan mungkin hanya 1. Tapi secara potensi, mungkin tadi saya lupa spill di awal bahwa tren market herbal ini di Indonesia, baik itu di Indonesia maupun secara global, itu luar biasa meningkat. Dan untuk teman-teman yang memang punya minat kerja di startup dengan sistem kerja yang mungkin kalian senang dengan challenge, kalian dikasih ruang buat bekerja dengan ruang yang luar biasa, kalian biasa kan karakternya Gen Z itu senang bahwa kita punya target, kalian terserah
ya opo carane gitu kalau kata orang Jawa. Benar. Silakan kalian berkreasi sekreatif kalian, gimana caranya tanpa ada perlu guide yang terlalu mengekang. Biasanya anak-anak seperti itu. Dan di Naturalva potensi perkembangan market kita luar biasa. Dan untuk di Indonesia sendiri, mungkin kalau teman-teman tahu, ada sebuah perusahaan yang produknya itu udah go internasional loh. Kalau tahu mungkin ada satu produk yang saset yang biasanya kita minum warnanya kuning kalau masuk angin. Nah, kalau teman-teman tahu itu sudah masuk ke market mancanegara. Jadi negara-negara negara-negara di misalnya kayak Afrika, India, China dan negara-negara lainnya itu sudah melek akan pentingnya produk herbal. Jadi mereka tahu ternyata produk herbal tuh nggak hanya sebatas kita konsumsi untuk masuk angin atau apa, tapi banyak. Dan salah satunya Gerzero Pro ini kan komposisinya luar biasa ya. Madu herbal yang memang alami, 100% herbal alami, lalu ada kunyit, sambiloto, daun kelor, dan lain-lainnya. Dan teman-teman yang memang punya pertanyaan perihal ini, potensial ke depannya Naturalva akan jadi perusahaan yang besar atau enggak sih? Jelas. Salah satu goals kita, insya Allah semoga memang Allah meridhoi ya, mempermudah jalan kita. Di tahun 2027 goals kita bisa menjadi perusahaan yang IPO atau TBK gitu. Jadi teman-teman yang punya minat untuk melihat perusahaan ini perkembangannya seperti apa, ayo join jadi bagian dari Naturalva dan ikuti proses seleksinya yang sudah kita buka ya untuk posisi-posisi yang saat ini lagi dibuka. Dan buat teman-teman, ayo follow akun Instagram kita di live@naturalva untuk dapetin info-info locker yang saat ini kita buka. Dan biasanya teman-teman misalnya mau nanya di komen, di DM, ini adminnya langsung ada di depan kita. Jadi jadi kalian bisa nanya, Kak, ini lowongan ini hanya untuk misalnya di penempatannya di Cikarang kah, mungkin boleh remote kah atau apa, silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jangan lupa di follow akunnya, lalu juga follow di LinkedIn kita. Di sana mungkin akan banyak informasi-informasi terkait tips-tips kerja yang tadi mungkin Barini sudah sampaikan, nanti bisa kita share di sana. Jadi teman-teman yang tadi mungkin sempat kelewat nih, ini tadi ngomongin apa, kayaknya sih saya butuh nih informasi ini. Nanti kalau kalian mau cari tahu lagi, bisa kunjungin ke akun LinkedIn kita. Dan akun-akun sosial media kita @GerzeroPro, dan untuk official akun resmi perusahaan di naturalvaherba.id. Alright. Saya mau nanya sama Mbak Nia deh ya. Gimana sih cara beradaptasi dengan lingkungan kerja baru gitu? Biasanya kan orang-orang ini dari satu tempat kerja ke tempat yang baru, kadang-kadang suka adaptasi lama tuh. Nah, itu pasti pernah dihadapi sama semua orang nggak sih? Asli. Waktu kita sekolah, waktu kita mungkin pindah kerja dari kantor pertama ke kantor selanjutnya dan lain-lain, pasti kita dihadapkan sama lingkungan baru. Jadi tipsnya mungkin ini versi saya ya. Kalau saya orangnya rada ekstrovert sebenarnya. Jadi kayak senang memulai obrolan biasanya kayak gitu. Tapi mungkin tips ini bisa kita terapkan untuk semua karakter orang, ekstrovert ataupun introvert. Jadi yang pertama, mungkin kalian pada saat awal masuk ke sebuah perusahaan, kalian harus kenali dulu culture-nya, budayanya mereka tuh seperti apa. Terus sebagai orang baru, kita tuh harus agak punya inisiatif yang mendekatkan diri gitu. Jangan nunggu ditanya gitu kan. Jadi kayak mereka mau makan bareng atau seperti apa, ya udah join bareng aja gitu loh. Jangan nggak bisa kayak gitu tuh. Iya, kan agak sulit ya. Cuman gimana caranya kita cepat beradaptasi, karena proses adaptasi itu berpengaruh banget kan sama keberlangsungan kita di sana. Kalau di 1 hari, 2 hari orang baru, biasanya dia udah kayak aduh, kayaknya aku nggak cocok di sini. Itu akan tertanam di mindsetnya dia. Jadi kita harus jadi orang yang open mind, berani mendekatkan diri, dan sebagai orang baru kita harus bisa melihat bahwa culture di sini seperti apa. Kita harus pandai-pandai masuk, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sana. Gitu sih tips dari aku. Siap. Nah, seperti apa sih kandidat pekerja idaman perusahaan untuk di era sekarang ya? Digital sekarang, era milenial sekarang, kayak zaman sekarang. Mungkin di Naturalva sendiri ya, yang kita idamkan tuh kandidatnya seperti apa. Pertama, dia yang punya semangat untuk belajar. Jadi kalau kita nyari yang profesional, pasti dia sudah memahami semuanya ya. Sudah pro. Tapi kita juga tetap membuka kesempatan untuk para fresh graduate untuk bisa mulai join ke sebuah perusahaan. Jadi yang perlu kalian persiapkan untuk menjadi kandidat idaman itu adalah orang yang punya semangat buat belajar, ingin mencari tahu hal baru, terus juga mudah beradaptasi dan punya semangat untuk membangun. Jadi jangan sampai kayak ya udah saya emang ngerjain aja apa yang disuruh gitu. Jadi nggak ada inisiatif lebih untuk belajar. Kayak gitu. Nah tadi kan Mbak Nia sempat mention tuh ya, gue mah seperti menjalanin aja deh yang penting. Pertanyaan berikutnya nih,
apa yang perusahaan harapkan nih atau diinginkan kalau misalnya seseorang udah diterima gitu? Oke. Ini dari sisi perusahaannya. Oke, dari sisi perusahaan kita berharapnya kandidat bisa cepat menyesuaikan diri, lalu juga cepat untuk belajar, lebih punya inisiatif daripada maksudnya cuma nunggu diajarin. Dia harus ngulik sendiri gitu loh. Dan harapannya ketika dia bergabung dihadapkan sama masalah nggak cepat, aduh kayak saya nggak bisa gitu. Jangan cepat menyerah gitu. Dan punya kemampuan problem solving yang oke. Gitu. Iya. Nah, kayak apa sih karakteristik seseorang yang akan yang bakalan sukses nih di sebuah dunia kerja atau lingkup pekerjaan? Oke. Kalau berdasarkan pengalaman saya ya, biasanya itu orang-orang yang tingkat stresnya itu rendah. Jadi dia dihadapkan sama posisi kayak gimana, kondisi kayak gimana. Orangnya senang dengan challenge. Jadi dia bisa dilempar ke sana, lempar ke sini dan dia kuat gitu kan. Dia orang-orang yang tangguh. Terus orang yang tadi balik lagi sama adaptasi ya, karena balik lagi di sebuah perusahaan pasti punya budaya yang baru, punya cara kerja, pola kerja yang baru, dan orang-orang yang senang menerima perubahan atau open mind. Tangguh ya. Tangguh. Jalanin aja udah apa yang disuruh gitu kan. Oke. Nah, yang terakhir nih mungkin ya sebelum kita closing ya, sebelum Mbak Nia sama Mbak Rini mau sharing apapun gitu ya. Di-share dong informasi tentang lowongan kerja di sosial media. Kan kalau misalnya bicara mimpi ya, mimpi apa nih yang lagi pengen banget direalisasikan dalam waktu dekat? Oke, kalau untuk Infolocker ya kita tadi sudah sempat spill juga ya. Infolockernya itu kalian bisa akses di akun Instagram kita live@naturalva. Live@naturalva. Siap. Lalu kalian juga bisa follow akun TikTok kita GetZeroPro karena ini saya spill sedikit ya. Di Desember itu kan itu momennya Harbolnas ya bisa dibilang hari belanja online nasional dan kita pengen membuat sebuah gebrakan baru dan banyak hal-hal baru yang akan kita launching di Desember. Nah, salah satunya di depan saya ini nih. Itu ada sebuah produk, mungkin sebenarnya produknya udah ada, cuman dia punya keunikan gitu. Dan nanti teman-teman bisa follow akun GetZero. Itu di sana kita akan ngadain giveaway di bulan Desember dengan hadiah yang luar biasa. Dan ada momen luar biasa juga di Desember nanti yang mungkin teman-teman akhirnya bisa tertarik, oh iya saya mau ikut berpartisipasi. Dan kalian yang memang punya saudara atau mungkin kalian sendiri, saudara, keluarga, teman yang memang punya gejala lambung, sakit lambung, mah atau mungkin asam lambungnya sering kambuh, itu jangan mengkonsumsi produk yang mungkin kalian juga ragu atau seperti apa. Ini kita punya produk GetZeroPro, itu nutrisi herbal yang sudah diformulasikan untuk mengatasi gejala asam lambung naik yang memang sudah teruji dan sudah terjual ribuan produk di Shopee dan akun-akun sosial media kita lainnya. Dan tolong buat teman-teman jangan lupa follow, dijamin di bulan Desember banyak kejutan yang akan kita keluarkan. Dan perihal mimpi ya, tadi pertanyaan Mas Ari satu lagi, mimpi. Ini mungkin kalau saya pribadi mimpinya pengen apa ya? Saya pengen naik haji kayaknya. Ya, insya Allah mungkin ya, semoga Allah menghendaki. Dan kalau untuk mimpi di Naturalva sendiri, saya pengen melihat Naturalva bisa mencapai cita-citanya dan saya bisa menjadi bagian dari pertumbuhan perusahaan ini. Begitupun dengan Mbak Rini ya. Mbak Rini mungkin punya mimpi yang pengen ya kalau mimpi sendiri sih pengen jadi apa ya Mas? Kalau untuk Ultraman kan nggak mungkin ya. Jadi paling kalau untuk Naturalva sih pengennya Naturalva kedepannya bisa jadi perusahaan yang emang bisa mewadahi talenta-talenta muda yang memang luar biasa gitu ya, untuk bisa membangun perusahaan kedepannya sama-sama berjuang bareng, kita tumbuh bareng-bareng sama Naturalva biar Naturalva juga makin maju sih kedepannya gitu sih Mas Ari. Dan tentunya balik lagi sama visi kita, mimpi kita itu ingin menebarkan manfaat nutrisi herbal demi kemaslahatan masyarakat global. Paling itu aja Mas Ari. Siap. Mbak Rini sama Mbak Nia, thank you banget loh udah hadir di studio. Sama-sama. Saya banyak banget tanya hari ini nih. Mungkin terlalu banyak nanya hari ini ya. Gak apa-apa, justru kita seneng. Biasanya kan kita HR yang nanya pada saat interview. Nah sekarang kita yang ditanya. Jangan kapok-kapok main kesini ya. Dan thank you banget sekali lagi udah ngobrol-ngobrol bareng El Gangga gitu kan. Sharing informasi, terus ngasih masukan-masukan buat para job seeker di luar sana gitu kan. Karena ini penting banget, ini daging semua ini. Betul. Ya. Jadi buat Mbak Rini, buat sama Mbak Nia, sukses terus. Dan amin, terima kasih. Sukses terus juga buat El Gangga. Buat PT Naturalva Herbal Indonesia juga sukses terus sekali lagi ya. Dan jangan kapok-kapok buat main kesini lagi, sekali lagi sukses terus ya. Buat Mitra Jaman Share, thank you banget udah patengin gelaran mudeng. Kita ketemu lagi nanti di sesi yang terakhir sampai nanti jam 4 pasti.